Dan lalu bangsa ini kalau boleh saya ngomong ya sudah kewalahan sesungguhnya karena tidak amanah. Pertama, yang itu ampera, amanat penderitaan rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang menderita. Lah sekarang bagaimana akan sejahtera? Air harus beli. Sekarang terang kayak gini, ibaratnya suasana petone gebyar gitu, caranya listrik harus bayar, ya kan? Apa sekarang yang tidak harus bayar gitu loh. Lah ini sejahteranya akhirnya tidak ada, sedangkan negara tidak membangun sumber penghasilan yang jelas. Salam mulia Mbah. Salam mulia. Sugeng pepanggihan nggih Mbah, kalih kula Mbah Yo. Anu niki jan Mbah, kula arep gendu-gendu rasa kalau jenengan. Kula niku bar nonton kontene sing sanjang niku tiyang sepuh Mbah. Jereng esuk bar rampunge Presiden Jokowi niku wonten sing sanjang niku jere tatanan gantos pun wonten presiden malih, tapi jere niku sanjange niku wis ganti dadi ratu. Dadi Nusantara niki badhe dipimpin karo ratu, Mbah. Lah, lajeng wonten konten sing sanjang malih nek dipaksakan tetep presiden bae kok jere tiyang niku sanjang badhe kathah bebendu Mbah, badhe kathah bencana sing arep tumeka. Ayo niku lho Mbah. Lah kula tek nyuwun miterang kalih jenengan Mbah, menurut jangkane jaman sing badhe tumekan iki napa nggih anu leres kaya niku? Lah nek menurut pandangan metafisik jenengan Mbah, niku kepripun niku Mbah? Cobi niku Mbah, kula pengen ngertos cobi niku dipun wedharaken. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Niku kabeh tuli gong pecah ya. Gong pecah niku ngerti tapuh monene jerererererer itu loh. Dadi enggak gung, enggak gong, tapi jererererer. Jere saya tidak menyalahkan sing katanya gitu loh. Ya anak tetembungan orang Jawa seperti ini Mas Hari. Jadi ngono ya ngono ning aja kaya ngono mbok ora kaya ngono ya. Satu, yang kedua kalinya walaupun ngerti etok-etok orang ngerti. Kira-kira begitu ya. Ngerti etok-etok orang ngerti, aja sira pisan lamun banter nglancangi. Ya. Aja sira pisan nglancangi, tegese mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ini saya tiba tengah loh. Namun saya mengatakan bahwasanya saya mengatakan nih, belum menyatakan, antara mengatakan dan menyatakan kan lain, ya kan? Saya menyatakan yang bahwasanya sumber dari ini memang ada. Perlu diperhatikan. Sumber dari yang menyatakan bahwasanya setelah Pak Jokowi tidak ada presiden itu memang ada, yaitu jangkane manungsa kang aweh wangsit winata dening jalma kang waskita. Sudahkah ini ada yang membaca dan mengecake? Moco lan macake, beda nggak ini? Moco itu membaca, macake itu mempraktekkan, ya. Ngecake lelakon, ngecake dongengan atau babat leluhur sing kudu dicake. Lah kalau ini kecenderungannya saya saya nggak berani menjelekkan orang atau mencerca, itu nggak berani. Memaki-maki atau madani ajaran asing itu saya nggak berani.
Tapi saya mengatakan yang bahwasanya yang demikian itu rasa-rasanya baru tahap kaum yang membaca. Lah, kalau kaum yang membaca tidak memberikan referensi kepada yang macake, artinya tidak mencari yang macake, coba kalau saya tanya, siapa yang akan mengganti Jokowi, tanggung jawabmu di mana? Tanggung jawabmu di mana? Kamu mengatakan demikian. Apakah engkau sudah tahu, ya? Apakah engkau sudah tahu pelakunya dan bagaimana prosesnya? Kira-kira gimana kalau dicerita seperti ini? Kalau didesak gitu loh. Kira-kira seperti apa? Jadi ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya ini tipe orang yang masih tipe membaca, bukan tipe yang macake. Sebab mohon maaf sekarang spiritual yang saya tahu baru pada tahap cerita, ya. Spiritual yang saya tahu selama ini baru pada tahap cerita, belum kepada nyata. Maksudnya loh, saya kemarin jujur saya baru sowan ke guru tuduh saya Romo Toto Miharjo, ya, yang bahwasanya saya ada sebuah teguran jangan terlalu memvulgarkan, sebab kalau saya memvulgarkan kepada isi, nantinya para generasi Jawa khususnya dan putra-putri Praja Nusantara pada umumnya enggan laku dan enggan lelaku. Antara laku dan lelaku ini sudah beda, ya. Laku gue ibaratnya tirakatnya, lelaku itu praktek daripada tirakatnya. Lah ini kan berbeda sudah. Lah artinya saya mengatakan yang demikian manakala tidak ada yang ngecake, niscaya omongan itu akan menimpa pada dirinya. Ya cara kasarnya ngomong, si ngomong bakal kewirangan gitu loh. Wirang itu tahu nggak? Ya, kecuali disertai antara laku, antara maca dan ngecake. Artinya ngomong demikian mesti tanggung jawab begitu loh. Ngomong demikian mesti tanggung jawab. Artinya di mana sisi lain? Ini yang didamba-dambakan adalah jangkaning dewa wisaweh wangsit. Artinya ini kan membaca apa yang dibaca adalah kitab Musasar atau Jangka Jayabaya kan begitu loh. Lah ini sebagai pedoman nggak bisa dong. Sebagai pedoman mutlak maksud saya itu nggak bisa. Yang saya tahu yang namanya segala sesuatu itu harus ada contoh lah. Indonesia akan merdeka. Kalau Bung Karno karena pelaku, Indonesia akan merdeka setelah perang Asia Timur Raya karena pelaku. Artinya ngomong ngecake, ya kan? Maca dan macake. Sekali lagi, maca dan macake. Tapi kalau cuma ngomong tidak disertai dengan rentetan macake atau lelakunya, niscaya nanti akan menimpa pada dirinya. Jadi menurut saya bisa iya bisa tidak, sekali lagi ya, bisa iya bisa tidak tergantung kepada para pelakunya, tergantung kepada sistem para, mohon maaf sekarang, siapa yang ngacung lah, tunjukkan jarimu apabila engkau akan mengobati Nusantara, tidak usah berlomba-lomba dalam suara. Namun kalau didesak ibaratnya dicerca, ini mesti begini, ini mesti begini, niscaya jawaban yang asli, sebab jawaban yang aslinya akan sewaktu-waktu bisa berubah karena ini hanya sebatas cerita, belum ngecake. Terus nun sewu niki Mbah, niki bahwa sistem ketatanegaraan kan pun diatur teng konstitusi kita nggih. Bahwa konstitusi kita kan menganut sistem presidensil yang pergantiannya dilaksanakan melalui proses pemilihan umum kan ini Mbah. Lah kok onten sing sanjang bahwa ngesuk bubare Jokowi nek tesi tetep sistem presiden bae kok bakal akeh bebendu sing tumeka. Lah kula badhe nyuwun mitrang kalian jenengan niki Mbah. Niku napa nggih leres kaya niku lho Mbah. Lah menurut pandangan metafisik jenengan kepripun niku Mbah? Coba niku Mbah kula diwedharai, coba niku Mbah diwedharaken Mbah. Sistem konstitusi itu buatan siapa? Nggih gawane menungsa. Nah, manusia akan nurut dengan keadaan enggak? Keadaan manusia harus mengikuti keadaan enggak? Oh nggih Mbah, ya kan, mengikuti keadaan. Artinya saya tadi mengatakan bisa iya, bisa tidak, tergantung kepada pelaku, ya kan? Lah, ini yang ditanyakan kan sistem sekarang itu secara konstitusi mana mungkin, artinya sekarang presidentil apa ya? Presidentil. Ya, itu presidensil lah ya, gitu ya. Presidensil
Apa mungkin demikian? Menurut saya ada kemungkinan karena sewaktu-waktu itu bisa berubah, keadaan sedetik bisa berubah, sayang. Ya kan? Keadaan sekali lagi sedetik bisa berubah tergantung kepada suasana yang diperlukan. Lah, yang saya maksud, saya sekarang akan mengatakan kepada mohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia yang percaya dengan perjalanan spiritual leluhur Jawa ya. Ini jangka sudah cetak. Memang jangka saya menyatakan jangka semestinya setelah Pak Jokowi tidak ada presiden lagi, jangka. Namun jangkanya ini kan harus ada yang jumangkah. Bisa dipahami ya? Harus ada pelaku maksud saya. Jongko iki kudu ana sing jumangkai, artinya ada pelakunya. Lah yang saya maksud, saya akan mempertanyakan di mana tanggung jawab bangsa Indonesia sekarang, khususnya para pemegang, mohon maaf, amanah leluhur. Amanah yang saya maksud bukan harta karun, tapi amanah yang dimaksud hajat. Hajat leluhur dari Kediri sampai dengan, mohon maaf, sampai dengan Panembahan Senopati yang terakhir dinasti taruhlah, itu telah menyatakan yang bahwasanya ing tembe Indonesia harus bisa mijilnya Satria Piningit atau Ratu Adil. Tapi tanggung jawab pun di mana? Apakah ini akan dibiarkan begitu saja tanpa mencari? Sedangkan kondisi sudah seperti ini, apakah nanti dia hanya akan, mohon maaf, menanti saja gerubyuk orang ngerti rembug? Dalam artian saya akan mengatakan, jiwane wong Jawa itu bukan jiwa togog. Jiwa togog, mohon maaf, kalau jiwa togog, ada Jepang ikut Jepang, ada Belanda ikut Belanda, mohon maaf, ada NKRI ikut NKRI. Lah yang bisa memerdekakan waktu itu Bung Karno adalah pelaku, maksud saya. Lah terkait dengan Pak Gebluk ya yang kedua, menurut saya apabila tidak ada yang mau mempertanggungjawabkan, sekali lagi, apabila generasi Nusantara ini tidak mau mempertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh, sekali lagi ya, ini mempertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh, bukan benar atau salah, tapi benar-benar lah cara sungguh-sungguh dalam melakoni, niscaya itu Pak Gebluk akan terjadi. Artinya saya membenarkan Pak Gebluk bisa kita rasakan. Saya mantap lah kalau keterangan. Apabila tidak ada pelakunya, niscaya Indonesia itu akan Pak Gebluk karena apa? Tidak ada manusia yang kewakyon. Sekali lagi tidak ada manusia yang kewakyon. Nah, kaitannya dengan nanti setelah Pak Jokowi nggak ada presiden, ya niscaya itu kaitannya dengan wahyu, dan bahkan saya mengatakan mutlak kekuatannya wahyu untuk bisa mengubah pola presidensil ya menjadi pola monarki taruhlah, dari sekarang republik menjadi monarki, itu hanya kekuatan wahyu. Tidak bisa tanpa kekuatan wahyu itu akan berubah. Lah nun sewu Mbah, niki kaitannya kali sing sanjang. Pokoknya dipaksakan presiden mawon niku arep tumeka bendu sing pirang-pirang niku kepripun Mbah pandangannya jenengan Mbah? Saya kecenderungan mengatakan kemungkinan besar iya. Ya, kemungkinan iya, kemungkinan besar. Maksudnya kemungkinan itu ada kemungkinan kecil, kemungkinan besar iya. Karena betapa kita mengontrol diri kita sendiri, ya, diri kita sendiri. Betapa kita sudah berkhianat terhadap diri kita sendiri atas amanat NKRI yang saya maksud loh. Amanat NKRI itu sangat luas dalam arti yang termaktub secara singkat adalah di dalam Pancasila itu. Sudahkah kita mengamalkan ketuhanan yang benar gitu loh, yang sungguh-sungguh maksud saya. Sudahkah kita habis ketuhanan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudahkah kita berperi kemanusiaan ya? Lalu sudahkah kita bersatu? Bersatu sudah, tapi tidak rukun. Yang dimaksud bersatu ini kan kerukunan, tapi sekarang antar tetangga, antar saudara saja nggak rukun. Lah ada apa gerangan ini? Sudahkah kita kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Lah sekarang pemimpin negara ibaratnya harus nuruti nelayan. Bayangkan, harus nuruti petani, harus nuruti pedagang. Ya kan repot, karena apa? Sekarang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan track perwakilan, kalau nggak keliru di situ kan. Lah di sini perwakilan ibaratnya masyarakat sudah nggak percaya dengan wakil. Kalau wakil secara presidensial sekarang apa? DPR kan. DPR sebagai budgeting, legislating dan pengawasan. Lah ini masyarakat sudah ibaratnya kalau saya ngomong, orang banyak ngomong ya, krisis kepercayaan, sudah tidak percaya lagi. Akhirnya cara kasar ini nyangklaknya itu, wah saya nggak percaya dengan wakil ya, saya akan ngomong sendiri ke presiden. Akhirnya presiden bingung ya kan sebagai eksekutif.
Lah, ini apabila keadilan sosial tidak bisa terlaksanakan secara itu, niscaya ini kita sudah kewalat lah intinya dengan amanat NKRI ini, amanat pendiri NKRI. Dan lalu bangsa ini kalau boleh saya ngomong ya sudah kewalat sesungguhnya karena tidak amanah. Pertama, yang itu ampera, amanat penderitaan rakyat. Jangan sampai ada masyarakat yang menderita. Lah sekarang bagaimana akan sejahtera? Air harus beli. Sekarang terang kayak gini, ibaratnya suasana ketone kebiar gitu, caranya listrik harus bayar, ya kan? Apa sekarang yang tidak harus bayar gitu loh. Lah ini sejahteranya akhirnya tidak ada, sedangkan negara tidak membangun sumber penghasilan yang jelas dan pantas ya. Sekarang sumber penghasilan pajak. Sebagian ulama, mohon maaf, ada yang mengatakan pajak itu haram. Namun tidak terang-terangan, ya kan? Lah, bagaimana agar tidak menarik pajak, tapi ini bisa berjalan? Itu kan semestinya begitu. Sekali lagi, kalau yang itu, saya cenderung iya. Apabila ini dipaksakan untuk ada lagi seorang sistem presidensil masih berjalan, tapi tetap dilaksanakan, niscaya akan terjadi banyak bencana gitu loh. Namun yang saya katakan, mari kita secara seksama ngupoyo amrih mulya lan mukti wibawane Nuswantara dengan cara bagaimana kalau saya sebut ya, cara mari kita nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Lah ini makanya kalau saya ngomong, mohon maaf saya tidak pakai salam yang lain, tapi hong wilahing jati nuhoni hajat-hajate leluhur Nusantara. Sudahkah ada yang nuhoni? Lalu saling rebut bener apa enggak? Nah, rebut bener, rebut pinter kan sekarang sudah digudangnya sekarang di Indonesia. Lah ini yang saya katakan, yang bahwasanya kemungkinan besar Indonesia ini akan lebih banyak bencana. Kemungkinan besar kalau nanti saya ngomong akan banyak bencana, nanti kita mengintai saya, ya kan? Jadi saya kemungkinan besar apabila ini dipaksakan, saya akan banyak bencana karena sudah ingkar, menyimpang, nelisir saka angger-anggering Praja Nuswantara ini atau negeri Nusantara ini yang telah termaktub dalam Jangka Jayabaya, di mana Jayabaya dulu mengapa, mohon maaf, taruhlah Jayabaya menjadi kiblat bagi para pemimpin Indonesia yang dikarenakan atas dasar mufakat memang Kaki Sabdo Palon ini atau Kaki Ismoyo adalah Pamong Nuswantara, artinya Pamong Nuswantara ya siapa yang diomong oleh Kaki Semar itu gitu loh. Jadi intinya kalau tidak ingin ini kan solusinya seperti apa mungkin, walaupun Mbah Yo belum bertanya, tapi solusinya seperti apa? Semestinya kita nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, ngepaske antara ucapan dan tindakan, artinya setelah membaca mestinya kita menindaki. Lah sekarang bagaimana kita akan minta bukti kepada pejabat? Loh, pejabat sekarang rata-rata mencari semat, mencari harta, ya kan? Iya kan? Itu loh. Bagaimana kita akan ibaratnya meminta bukti yang lebih lanjut? Loh sekarang bagaimana kita meminta bukti kepada ulama, mohon maaf ya, atau brahmana gitulah. Ya brahmana sekarang jangankan mati, melarat pun nggak berani. Iya nggak? Jangankan mati untuk umat, melarat saja nggak berani gitu loh. Melarat untuk umat saja nggak berani, jangankan mati untuk umat lah. Makanya ini bumi ini sedang butuh suri tolada. Sekali lagi, bumi ini sedang butuh suri tolada, termasuk juga bumi Nusantara ini sedang sangat membutuhkan suri tolada. Rasanya ada yang perlu dipertanyakan? Sampun Mbah, pun niki pun mandan kena. Ya jadi intinya yang bahwasanya saya tidak mengiyakan, namun saya mengatakan bisa iya, bisa tidak, tergantung kepada pelaku. Kalau ibaratnya dibantah, disanggah, niscaya jangkane manungsa wis aweh wangsit atau Jangka Jayabaya ini dibantah oleh seluruh warga Indonesia, terutama para pelaku orang Jawa khususnya, ya para yang mengetahui, tapi tidak mau melakoni, niscaya akan banyak bencana. Saya rasa demikian. Terima kasih. Matur suwun, Mbah. Salam mulia, Mbah. Salam mulia. Jawa Bali mata siji